A few moments later. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Nida Priyati dari kelas 8I akan membuat video tentang bahasa Indonesia resensi karya fiksi yang berjudul Si Kancil Mencuri Timun yang dituliskan oleh MB Rahimsyah AR dan diterbitkan oleh Lingkar Media. Di dalam cerita ini ada tokoh yang bernama Kancil. Ia bersifat cerdik, licik, dan suka mencuri. Perannya yaitu antagonis. Yang kedua ada Patani. Ia rajin, pekerja keras, mudah marah. Perannya protagonis. Yang ketiga ada si anjing. Dia mudah dibohongi dan perannya adalah protagonis. Latar cerita di dalam cerita ini yaitu ada di kebun timun dan di rumah. Pada pagi hari dengan suasana ketegangan saat si Kancil pergi mencuri. Tema dari cerita ini yaitu kecerdikan dan akibat dari mencuri. Jalan ceritanya, ya, si Kancil adalah hewan yang cerdik, tetapi sering bertindak nakal. Suatu hari ia melihat kebun timun yang segar-segar. Ia tergoda untuk mencuri timun tersebut. Dan dia pun mencuri timun tersebut di ladang Patani dan juga menghancurkan kebun-kebun Patani. Suatu pagi Patani datang ke ladang dan terkejut kenapa kebun-kebunnya banyak yang hancur dan timunnya banyak yang diambil. Ia pun pergi ke rumah dengan muka muram dan dia berpikir hewan apa sih yang suka mencuri timun. Dan dia sudah terpikirkan oleh si Kancil. Dan dia pun berusaha untuk membuat jebakan pada si Kancil. Saat pagi hari, si Kancil datang kembali ke kebun Patani. Ia datang untuk mencuri timun tersebut dan merusak kebunnya. Saat itu dia melihat ada orang-orangan di ladang dan dia dengan sifat jahilnya menendang kaki orang-orangan tersebut. Dan ternyata di dalam kaki orang-orangan tersebut sudah ada perekat dan dia terjebak di dalam perekat tersebut. Dan dia semalaman tidak bisa keluar dan dia menangis karena tidak bisa keluar dari orang-orangan tersebut. Sudah pagi hari, Patani datang ke ladang dan melihat ternyata ada si Kancil dan dia pun marah kepada si Kancil. Si Kancil tidak mau mengaku kalau dia yang merusak kebunnya dan dia yang mencuri semuanya. Tapi Patani tidak percaya lagi dengan si Kancil. Ia membawa si Kancil ke rumahnya dan menyeretnya dan di rumahnya ia dikurung. Saat dikurung, Patani mengurungnya di kurungan yang di atasnya sudah ditaruh batu agar dia tidak lolos dari kurungan tersebut. Patani pun pergi ke pasar dan pada saat Patani pergi ke pasar datang seorang anjing dan anjing itu menyamperi si Kancil dan si anjing bertanya kenapa si Kancil dikurung. Si Kancil pun dengan ide yang cerdiknya dia membohongi si anjing bila ia ingin dijadikan menantu dan dikasih makanan yang lezat dan baju-baju yang bagus. Si anjing pun tertarik, ia akan menggantikan posisi si Kancil di dalam kurungan itu. Saat si Kancil sudah keluar, dia bergegas lari. Dan tidak lama kemudian, Patani datang ke rumahnya dan dia terkejut mengapa yang ada di kurungan itu adalah si anjing. Si anjing pun keluar dari kurungan itu dan dia terkejut saat Patani membawa pentungan. Bukankah makanan yang lezat? Si anjing pun pergi lari untuk menghindar dari Patani. Saat di perjalanan, si anjing bertemu dengan si Kancil. Si Kancil pun terkejut karena di belakangnya ada si anjing. Si Kancil langsung bergegas untuk bersembunyi dan si anjing pun merasa kesal karena ia telah ditipu oleh si Kancil. Si anjing berkata ia akan menangkap si Kancil dan menggigit si Kancil apabila ia sudah bertemu dengan si Kancil. Segitu dari ceritanya. Untuk penilaian yang saya berikan untuk cerita ini yaitu cerita ini sangat menarik, bisa mengajarkan kita betapa buruknya kita untuk mencuri dan mengajarkan pesan moral yang baik untuk kita. Dan untuk kekurangannya mungkin karena Patani kurang tegas dalam memberi hukuman kepada si Kancil. Dan begitu untuk penilaiannya. Pendapat saya tentang cerita ini menarik dan mengajarkan bahwa mencuri itu salah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam cerita ini menggunakan alur maju, karena ceritanya menceritakan hingga akhir, tidak ada flashback atau menceritakan masa lalu.
Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ini, ni hasilnya. Kelapa. Anda ingin berusaha? Ayo dong. Huh? Huh? Huh?